Saya Mariana Sregar. Saya Kresia Prita Gumning. Saya Sarangan Yesus Pasaribu. Selamat menyaksikan. Keluar dari diri sendiri. Kita diciptakan untuk kasih, dan dalam diri kita masing-masing ada semacam hukum ekstasis. Artinya, bergerak keluar dari diri sendiri untuk menemukan dalam orang lain perkembangan keberadaannya. Kita harus memiliki jalinan hubungan yang lebih luas agar kita lebih memahami diri kita sendiri. Hubungan kita bila sehat dan autentik membuka kita kepada orang lain yang membuat dan membantu kita untuk tumbuh. Kita dapat menghadirkan nilai-nilai moral seperti ketabahan, keugaharian, kerja keras, dan keutamaan lainnya. Untuk mengarahkan tindakan keutamaan moral secara tepat, kita harus mempertimbangkan sejauh mana tindakan tersebut sungguh mencapai dinamisme keterbukaan dan persatuan terhadap orang lain. Kita sebagai orang beriman harus menyadari yang terpenting adalah kasih yang tidak boleh dipertaruhkan, karena bahaya terbesar adalah tidak mengasihi. Kasih yang semakin terbuka. Kasih akhirnya mendorong kita menuju persekutuan universal. Dengan dinamikanya sendiri, kasih menuntut keterbukaan yang makin berkembang, kemampuan makin besar untuk menerima orang lain. Terus meningkatnya jumlah interkoneksi dan komunikasi yang meliputi seluruh planet kita, membuat kita sadar akan persatuan dan berbagi nasib bersama di antar segala bangsa di bumi menjadi lebih nyata. Cinta kasih yang melampaui segala batas didasarkan pada apa yang kita sebut sebagai persahabatan sosial. Persahabatan sosial murni dalam suatu masyarakat memungkinkan keterbukaan universal sejati. Sampai dunia rekan-rekannya. Seperti perumpamaan tentang orang Samaria, kita ketahui bahwa orang Samaria adalah orang yang berbaik hati. Orang Samaria adalah orang asing yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Namun, orang Samaria tidak mengutamakan bebas, peran, dan struktur lainnya. Malah mereka lebih mengutamakan untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan mereka. Dalam materi ini, kita diajarkan untuk menolong sesama. Kasih universal dan memajukan pribadi-pribadi. Untuk menuju persahabatan sosial dan persaudaraan universal diperlukan pengakuan yang mendasar. Dengan penting yaitu menyadari betapa berharganya seseorang manusia, betapa berharganya seorang pribadi, dan dalam keadaan apapun, kita harus didasarkan peka terhadap orang lain atau lingkungan kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengembangkan kebaikan moral. Kita tidak boleh lupa menyebutkan bahwa keinginan dan upaya untuk kebaikan orang lain dan seluruh umat manusia juga berarti mengusahakan pendewasaan pribadi dan masyarakat dalam berbagai nilai moral yang mengarah pada perkembangan manusia seutuhnya. Dalam Perjanjian Baru, salah satu buah Roh Kudus disebutkan dengan istilah bahasa Yunani yaitu agosni. Ini menunjukkan ketertarikan pada yang baik, pencarian akan yang baik. Terlebih lagi ini berarti menyediakan apa yang paling berharga, yang terbaik bagi orang lain. Dalam teks ini, saya dengan rasa sedih kembali menekankan bahwa kita sudah terlalu lama mengalami kemerosotan moral. Kita mencemooh etika, kebaikan, iman, kejujuran. Waktunya telah datang untuk menyadari bahwa kedangkalan yang riang itu kurang bermanfaat bagi kita. Mengembalikan fungsi sosial dari harta milik. Keluhuran manusia ialah bahwa ia terlahir dengan haknya yang asasi. Hak itu tidak dapat digugat karena agama, budaya, ras, atau kelas sosial. Ia pertama-tama adalah manusia. Semua manusia memiliki kesetaraan sebagai ciptaan Tuhan. Cara hidup jemaat Kristen awal ialah dengan berbagi. Yang memiliki lebih membaginya kepada yang berkekurangan. Komunitas Kristen awal adalah komunitas kasih yang universal. Nah, seruan untuk mengembalikan fungsi sosial harta milik menjadi jelas dalam dua kutipan. Tidak memberikan kepada orang miskin apa yang menjadi hak mereka berarti mencuri milik mereka, dan itu berarti mencabut mereka dari hidupnya. Dan semua yang kita miliki bukanlah milik kita, melainkan milik dari mereka, dari
Yohanes Chrysostomus. Nah, menurut Gregorius Agung, ketika kita membagikan sesuatu kepada orang miskin, kita tidak memberi milik kita, namun kita mengembalikan. Santo Paulus ke-6 dan Yohanes Paulus ke-2 juga mewariskan ajaran tentang fungsi sosial harta milik. Hendaknya harta milik pribadi menjadi sarana yang memfasilitasi kebaikan sosial dan bukan menghambatnya. Penggunaan kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama adalah prinsip etis yang sangat mendasar, dan ini merupakan hukum alam yang berlaku sebagai universal. Privatisasi kekayaan bumi bukan sebuah pandangan yang bercorak Kristen. Sekianlah pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.